Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Pascalinus Valerihu. Saya dari Prodi Pendidikan Musik semester 4 STKIP Citra Bakti. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang multimedia pembelajaran interaktif. Di dalam multimedia pembelajaran interaktif, yang pertama ada pengertian multimedia sendiri. Kata multimedia secara etimologis berasal dari dua kata, yakni multi dan media. Yang dimana multi yang artinya banyak atau jamak, sedangkan media yang artinya sarana untuk menyampaikan informasi melalui teks, foto, maupun video. Yang berikutnya tujuan dari multimedia sendiri. Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dalam mempelajari materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik agar mudah lebih dipahami. Yang berikut, terdapat elemen-elemen dalam multimedia. Yang pertama, teks. Teks adalah elemen yang paling dasar untuk menjelaskan tentang gambar maupun suara yang terdapat dalam materi pembelajaran. Yang berikut, gambar. Gambar adalah image dua dimensi yang dapat memperjelas sebuah media pembelajaran. Yang berikut, suara. Suara dapat memperjelas elemen teks dan gambar. Yang berikut ada animasi. Animasi adalah gambar bergerak yang dapat membantu siswa untuk mempelajari materi-materi yang sulit yang telah diberikan oleh pendidik. Yang berikut ada video. Video adalah bukti rekaman yang dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah mempelajari dan memahami materi terkait apa yang telah diberikan atau yang disampaikan oleh pendidik. Yang berikut ada penyajian multimedia sendiri. Di dalam penyajian multimedia terdapat dua penyajian. Yang pertama, penyajian linier, yang dimana penyajian linier dijalankan secara urut dari awal sampai akhir, yang dimana pendidik dapat mengontrol jalannya proses pembelajaran. Yang berikut, penyajian multimedia non-linier, yang dimana berinteraksi dan mengontrol materi secara bertahap dari awal sampai akhir. Yang berikut ada alat untuk membuat multimedia sendiri. Yang pertama ada authoring tools yang menggabungkan dan mengedit elemen-elemen multimedia sendiri. Yang berikutnya creating editing tools untuk membuat dan mengedit elemen-elemen multimedia sendiri. Yang dimana kedua alat ini mempunyai hubungan timbal balik. Yang berikut, manfaat multimedia sendiri. Manfaat multimedia sendiri yang pertama bagi pendidikan untuk mengembangkan model pembelajaran interaktif. Yang kedua, bisnis, menghasilkan iklan atau produk yang baru dalam sebuah bisnis. Yang berikut, bagi pariwisata, mengembangkan peta turis atau membuat sebuah seni pertunjukan yang dimana mengundang para wisata untuk menonton seni pertunjukan yang telah kita buat. Yang berikut, hiburan, di mana di dalam hiburan ini dapat memberikan semacam film atau animasi. Yang berikut, di dalam multimedia pembelajaran interaktif sendiri terdapat prinsip-prinsip multimedia. Yang pertama, di dalamnya terdapat teori kognitif pembelajaran. Teori kognitif
kognitif pembelajaran sendiri diperkenalkan oleh profesor psikolog Amerika yang bernama Richard Meyer pada tahun 1990-an. Asumsi dasar teori Meyer, manusia memiliki dua sub komponen yang bekerja secara paralel dan pembelajaran lebih berhasil jika kedua saluran ini digunakan dalam waktu yang sama. Selain itu, teori Meyer berdasarkan tiga asumsi. Berdasarkan tiga asumsi dari Meyer sendiri, terdapat yang pertama, saluran ganda, yang dimana telinga menerima informasi vokal, verbal, dan mata menerima informasi gambar atau visual. Yang berikut, kapasitas terbatas. Pada saat yang sama, manusia hanya bisa menerima informasi atau memproses sebuah informasi secara terbatas, karena memori kita tidak harus menerima terlalu banyak beban. Yang berikut, pemrosesan aktif, yang dimana ketika peserta didik belajar, maka memori siswa akan dibebani oleh beban kognitif sendiri. Yang berikut, aspek multimedia pembelajaran. Yang pertama ada umpan balik, yang dimana setelah memberi respon, pendidik harus memberi umpan balik kepada peserta didik, yang dimana memberikan pertanyaan atau jawaban yang belum dipahami oleh peserta didik, agar apa yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik sendiri. Yang berikut, percabangan, yang dimana para siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendidik atau guru dapat diberi kebebasan untuk lebih memahami dan mempelajari tentang materi yang diberikan, agar pada materi selanjutnya bisa diberi kesempatan untuk menjawab apa yang diberikan oleh pendidik sendiri. Yang berikut, penilaian, di mana untuk mengukur kemampuan dari setiap peserta didik, guru harus memberikan tes agar lebih mudah untuk mengukur kemampuan apakah siswa atau peserta didik ini sudah mengerti tentang materi yang disampaikan ataupun sebaliknya. Yang berikut, ada monitoring kemajuan. Di dalam monitoring kemajuan, pendidik memberikan informasi lebih lanjut terkait materi yang akan diberikan di kemudian hari, supaya siswa lebih untuk mencari tahu sendiri dan belajar. Dan ketika di dalam kelas, ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab atau mempresentasikan materi yang sudah diberikan, siswa tersebut dapat mampu menjelaskan materi yang telah diberikan. Yang berikut ada tampilan, yang dimana di dalam tampilan ini siswa diberi kebebasan untuk menampilkan kreativitas terkait kemampuan yang dimiliki. Selain itu, di dalam multimedia pembelajaran interaktif, ada pun model-model pengembangan MPI, yang dimana terdapat model APET. Model APET sendiri adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan. Di dalam model APET terdiri dari 5 langkah yang sistematis. Yang pertama ada tahap analisis dan penelitian awal. Yang kedua ada tahap perancangan. Yang ketiga produksi. Yang keempat evaluasi. Dan yang kelima diseminasi. Selain itu ada model ADI, yang dimana model ADI sendiri merupakan model yang generik yang banyak digunakan dalam perancangan pengembangan media pembelajaran. Terdiri dari 5 langkah,
yakni yang pertama tahap analisis, yang kedua desain, yang ketiga development, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Pada model pengembangan MPI, model yang paling banyak digunakan adalah model pengembangan MPI model APET, karena dianggap sangat sistematis dan terurut dan tepat dipakai sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Sebelum saya mengakhiri video presentasi saya, sebelumnya saya minta maaf bila ada kata-kata atau bahasa yang kurang berkenan. Dari tempat ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.